Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketibum 18. Pada pertemuan kali ini, kembali lagi kita akan mereview artikel karya mahasiswa. Oke, kita langsung saja mereview di sini. Arketipum 18. Ya, sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Lutfatus Sania Akmayanti ya. Sudah kita berikan masukan agar artikelnya semakin lengkap lagi. Ya. Selanjutnya kita mereview artikel atas nama Nailil Muna dengan judul artikelnya Peningkatan Kemampuan Komunikasi Ilmiah melalui model Think Tell Bermedia Visual. Oke, kita tuliskan dulu semua judulnya di sini, baru kita berikan masukan ya. Jangan lupa yang berbahasa asing semuanya dituliskan dengan miring ya. Ya. Peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah melalui model TTW berbantuan media audiovisual pada materi non-fiksi. Oke. Ini judulnya ya, komunikasi ilmiah itu materinya ya. Oke. Ya, pertanyaan dari saya, apakah di sini sudah menggunakan template jurnal ketika menuliskan artikelnya Anda? Itu pertanyaan dari saya ya. Silakan dijawab nanti di kolom komentar agar kita tahu apakah di sini sudah menyesuaikan dengan template atau belum. Tulisannya, kemudian kertasnya di sini sudah menyesuaikan dengan template ya. Bentuknya di sana, aturan-aturannya. Sudah ada email institusi di sini. Sekarang di bagian abstrak kita cek sudah ada tujuannya mendeskripsikan seberapa besar ya, peningkatan kemampuan dan mendeskripsikan peningkatan ya. Langsung saja di sini hilangkan kata seberapa besar ya. Hilangkan kata seberapa besar. Oke, hilangkan saja ini. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah, peningkatan aktivitas siswa. Oke, ada dua tujuan di sini. Ini abstraknya kenapa panjang sekali ya? Kita tanyakan di sini. Berapa kata yang harus ada di abstrak? Maksimal berapa kata? Maksimal berapa kata? Ini harus diketahui nanti. Apa saja yang harus ada di abstrak? Seperti sudah saya sampaikan pada bagian abstrak. Di sini memuat masalah, tujuan, kemudian metode, hasil penelitian. Sudah, nggak usah yang lain-lain, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ini silahkan tidak perlu dituliskan. Oke. Ya, diperhatikan berapa katanya. Ya, oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan di sini mengenai pendidikan diartikan sebagai bagian konsep, kemudian pada muatan bahasa Indonesia ada 4 aspek. Kemampuan berkomunikasi ini. Oke. Siswandi dalam Kartika. Oke, ini sumbernya tahun berapa ya? Memang di sini menggunakan kutipan tidak langsung ya. Yang digunakan adalah kutipan tidak langsung. Namun tahun penulisan tetap dicantumkan. Ini menjadi bagian yang penting ya. Silakan, ini agak terlewat. Nah, kemampuan komunikasi ilmiah bukan hanya dapat mengantarkan anak mampu. Oke. Observasi ya. Ketika observasi sudah saya sampaikan di sini kapan observasinya. Nah, observasinya kapan? Tuliskan hari, tanggal, bulan, tahun agar posisinya lengkap ini observasinya. Rendahnya kemampuan komunikasi ilmiah disebabkan beberapa faktor dari siswa dan guru ya.
Ini data dari mana ya? Data dari mana? Oke, apakah dari observasi atau dari mana? Ketika Anda menyatakan bahwa rendahnya kemampuan komunikasi ilmiah disebabkan beberapa faktor, yaitu dari siswa dan guru. Di sana masalahnya ditemukan dari mana? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ini atau langsung dilengkapi di sini. Biasanya siswa pasif. Oke. Biasanya siswa yang pasif, siswa yang tidak tertarik untuk mendengarkan ini data dari mana? Nah, ini loh. Anda menyatakan seperti ini, datanya dari mana? Ini perlu dilengkapi. Kemudian di sini strategi diperkenalkan oleh Huiker dalam Huda tahun berapa ya? Sama seperti tadi di sini sumbernya belum dicantumkan secara lengkap. Soimin tahun berapa di sini ya? Jangan lupa tahunnya. Kemudian di sini belum ada penelitian sebelumnya ya yang memperkuat penelitian ini. Belum ada penelitian hasil ya. Hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat artikel ini di bagian pendahuluan. Masalahnya Anda kenapa penting untuk dilakukan, dan di sana tentu dapat menyelesaikan masalah dengan model yang Anda tawarkan. Nah, ini loh, ini perlu dimunculkan. Oke, ya ini menurut saya mahasiswa pasti bisa melengkapi ini. Kemudian metode penelitian dilaksanakan tindakan kelas ya. Oke, sudah lengkap. Di sini metodenya perlu menyesuaikan dengan template ya. Ini karena banyak sekali. Oke, sebentar saya cek dulu. Ini mohon metode menyesuaikan dengan template ya, karena di sini banyak sekali ya. Mohon ini menjadi perhatian. Metode sesuaikan dengan template ya. Biasanya metode di sana cukup dituliskan paling banyak adalah 1 halaman ya, tidak berhalaman-halaman, karena di sini artikel, maka di sana ringkas tapi bisa menjawab semua hal yang terkait dengan metode. Ya, itu penting sekali bagi penulis sehingga bisa memperhatikan dari sistematika. Sistematika dari penulisan artikel itu sendiri. Oke, kita lanjut ke ini hasil penelitiannya Anda. Hasil penelitian di sini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi melalui model TTW. Kenapa audiovisual ya? Tadi semoga sudah ada di dalam pendahuluan, nanti kita cek lagi. Sudah ada skor-skornya di sini, hasil pengamatan aktivitas siswa, kemudian kemampuan komunikasi ilmiah, aspek pengetahuan, keterampilan. Ini data-data seperti ini mohon dijelaskan satu persatu. Nah, ini data wajib dijelaskan satu persatu di sana. Ini contohnya ya, contoh dari artikel atas nama Cutiana ya. Nah, ini di sini kan contohnya sudah jelas bahwa metodenya di sini pun tidak ada 1 halaman ya, setengah halaman saja. Nah, itu maksud saya di sana. Jadi tidak sepanjang itu, namun di sini ringkas dan jelas. Nah, silakan diperbaiki lagi sampai lengkap. Nah, ini saya ingin melihat datanya mana. Datanya mohon ditampilkan nanti. Memang di sini sudah 100% karya mahasiswa lengkap. Pasti saya yakin mahasiswa bisa ya. Ini penting sekali melihat bagian metode di sana. Silahkan disesuaikan dengan contoh yang dikirimkan ke saya. Itu sangat baik sekali nanti ya, saya yakin mahasiswa bisa. Kemudian kita cek lagi di bagian pendahuluan, kenapa tadi menggunakan audiovisual ya. Media merupakan alat bantu. Peneliti akan menggunakan kata-kata akan di sini mohon dihilangkan ya. Kata-kata akan mohon
dihilangkan. Kenapa? Karena akan itu berarti artikel ini belum dilakukan penelitian. Nah ini loh, karena artikel ini adalah laporan penelitian, maka kata-kata akan sudah tidak ada lagi di dalam artikelnya Anda. Oke, ini penting sekali untuk diganti atau dihilangkan ya. Audiovisual sudah muncul. Kenapa audiovisual itu digunakan? Nah ini harus ada penjelasannya. Masalah audiovisual, masalah audio visual kenapa digunakan. Nah ini menjadi hal penting untuk dijelaskan pada bagian pendahuluan. Oke. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini adakah penelitian sebelumnya yang menggunakan audio visual? Ini bagaimana hasilnya, perbedaan dengan Anda apa? Itu masuk lagi di bagian pendahuluan ya. Itu dari saya, semoga mahasiswa nanti akan semakin lengkap lagi, dan saya yakin mahasiswa pasti bisa melengkapi penelitiannya ini semakin baik lagi. Itu dari saya, sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.